Semua bayi laki-laki di Mesir dibunuh atas perintah Fir'aun, karena diramalkan bayi yang lahir pada masa itu akan menurunkan tahta Fir'aun dan akan menghancurkan Mesir. Salah satu keluarga dari Bani Israel mencoba untuk menyelamatkan bayinya. Ibunya lalu menghanyutkan ke sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asyah. Anak tersebut diberi nama Musa. Musa dibesarkan seperti keluarga bangsawan Mesir. Asyah istri Fir'aun sangat baik, berbeda dengan suaminya yang selalu berbuat keji dan mengaku sebagai Tuhan. Saat remaja, Musa diberitahu ibunya jika dia bukan anak kandungnya. Lalu, bersama dengan para pengawal, Musa diantar ke keluarga Bani Israel yang hidupnya jauh berbeda dari kehidupan Musa. Dia dikenalkan oleh ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Salah satunya bernama Harun. Lalu Musa diajak ke sebuah makam nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yusuf. Di sana, ayah dan pamannya berdebat keras dan membuat Musa takut, lalu berlari menuju istana. Saat dewasa, Musa diberi jabatan sebagai pengawas para pekerja. Suatu hari, salah satu anak buahnya mencoba meruda paksa istri salah satu budak. Karena tidak tega, Musa menghentikannya, dan karena melawan, tidak sengaja Musa membunuh anak buahnya. Dia pun melaporkan pada ibu dan neneknya. Akhirnya, Musa diminta ibu dan saudaranya pergi meninggalkan Mesir karena perbuatannya sudah ketahuan. Saat pelariannya, Musa sangat kesusahan dan selalu memikirkan siapa pemilik dunia ini, siapa Tuhannya. Suatu ketika Musa mendapati ada seorang gadis yang sedang berkelahi dengan para pria. Musa melawan dan menyelamatkan para gadis itu. Musa lalu diajak menemui ayah sang gadis. Gadis ini bernama Syaifuro dan ayahnya bernama Syuaib. Dia lalu dinikahkan dengan Syaifuro. Musa kini menjadi penggembala dan belajar mencari tahu siapa Tuhannya. Suatu hari, dia naik ke sebuah gunung. Di sana, dia dikagetkan dengan pohon yang terbakar dan dapat berbicara. This is holy ground. Pohon itu adalah perwujudan Tuhan semesta, dan Musa diwahyukan untuk kembali ke Mesir untuk menghancurkan Fir'aun karena telah sombong mengaku sebagai Tuhan. Lalu Musa diberi sebuah tongkat sebagai pendampingnya. Setelah mendapat wahyu dari Tuhan untuk kembali ke Mesir dan mengabarkan syiar Tuhan, Musa dan anak istrinya kembali menuju Mesir. Dia lalu menemui keluarga Bani Israelnya dan mengajak kakaknya bernama Harun untuk menemaninya menemui Fir'aun. Musa meminta Fir'aun untuk menyembah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tapi dengan sombongnya, dia menantang Tuhan Musa dan mengatakan dia adalah Tuhan, karena dapat menentukan hidup matinya seseorang. Musa lalu melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular besar. Para penyihir Fir'aun juga melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular. Namun ular Musa yang menang. Musa mengatakan Tuhan akan mengirim bencana lain jika Fir'aun tidak segera bertaubat dan meminta ampun. Namun Fir'aun tetap saja sombong. Setelah Fir'aun menolak untuk menyembah Tuhan Nabi Musa, bencana mulai banyak datang di Mesir. Mulai dari semua air di Mesir berubah menjadi darah. Munculnya banyak katak. Matinya hewan-hewan ternak secara mendadak. Munculnya ribuan serangga dan turunnya hujan api. Fir'aun lalu menemui Musa dan meminta untuk menghentikan musibah di Mesir. Lalu Musa mengatakan bahwa dia harus bertaubat dan membebaskan semua budak Bani Israel tanpa terkecuali.
Namun lagi-lagi dengan sombongnya Fir'aun malah lebih mementingkan pembangunan Mesir, karena para budak adalah aset terpenting di Mesir, dan dia menolak tawaran Musa. Ternyata bencana tidak berhenti sampai di situ. Musa memberitahu kaum Bani Israel untuk memberi tanda di pintunya dan mematikan api, karena akan ada bencana yang mengerikan. Kabut mulai menyelimuti Mesir dan membunuh semua orang yang berada di luar. Akhirnya anak Fir'aun pun menjadi korban. Anak yang paling dicintainya tewas karena kabut itu. This is witchcraft. It must be all God's work. Setelah berbagai bencana datang menghantui Mesir, akhirnya Fir'aun mengizinkan Musa dan semua budak untuk meninggalkan Mesir. Para Bani Israel pun bergembira dan dengan senang hati pergi meninggalkan Mesir. Namun karena dendam dan kemarahan, Fir'aun mengurungkan niatnya dan mengejar Musa dan para pengikutnya. Mereka dikejar selama beberapa hari. Musa dan para pengikutnya terpojok karena menemui lautan dan tidak bisa menyeberang. Sedangkan pasukan Fir'aun sudah mendekat. Lalu Musa mendapat wahyu untuk mengangkat tongkatnya, dan seketika lautan pun terbelah. Para ikan berhamburan. Tuhan menyelamatkan Musa dan para pengikutnya. Mereka akhirnya menyeberang, dan para rombongan Fir'aun juga ikut menyeberang mengikuti mereka. Saat Musa dan para pengikutnya sudah sampai di seberang, lautan kembali menyatu. Fir'aun dan pasukannya tewas tenggelam di dasar lautan. Setelah berhasil lari dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya memulai perjalanan baru. Di sana, mereka memiliki banyak halangan, seperti bahan makanan dan sumber air yang kurang. Musa lalu menemukan sungai, tetapi airnya kotor. Para pengikutnya mengolok-olok Musa karena menganggap membawa mereka menderita. Musa lalu menempukkan ranting pohon ke dalam air, dan seketika air berubah menjadi jernih dan mereka kembali gembira karena dapat kembali minum. Namun mereka dikejutkan dengan kematian beberapa pengikutnya. Musa dan para pengikutnya mempersenjatai diri dengan tombak dan perisai untuk berjaga-jaga. Ujian Musa tidak sampai di situ. Akhirnya terjadilah peperangan dengan pasukan lokal dan pertumpahan darah terjadi. Musa juga harus merajam salah satu pengikutnya yang paling setia karena telah berzina. Saat Musa mengeluh atas semua cobaan, tiba-tiba bisikan datang dan menyuruh Musa untuk naik ke bukit. Musa meminta pengikutnya bersabar hingga dia kembali turun hingga 40 hari. Namun belum genap 40 hari, pengikutnya mulai mengingkarinya lagi. Mereka menyembah sapi betina dan berpesta dengan berhala-berhala. Akhirnya Musa menerima wahyu berupa 10 perintah Allah. Saat turun, Musa sangat marah, dan pengikutnya akhirnya terbagi menjadi 2 golongan. Setelah 40 tahun perjalanan, akhirnya Musa dan para pengikutnya sampai ke tanah yang dijanjikan.